Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan metode pengembangan keberagaman pada madrasah. Perkenalkan, nama saya Erma Haritri Astuti dan kawan saya dari kelompok 10 yaitu Ibu Siti Zuhriah. Kami akan mempresentasikan cara-cara yang efektif dalam mengembangkan keberagaman di madrasah dengan memperkenalkan nilai-nilai multikultural yang penting dalam pendidikan agama. Pendidikan agama di madrasah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik. Selain memberikan pengetahuan agama, pendidikan di madrasah juga memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai multikultural, yaitu kemampuan untuk hidup berdampingan dengan perbedaan. Pengembangan keberagaman tidak hanya mengajarkan ajaran agama tertentu, tapi juga membangun kesadaran akan keberagaman budaya, agama, dan sosial yang ada di sekitar kita. Ini penting untuk menciptakan generasi yang tidak hanya memahami agamanya sendiri, tapi juga menghargai dan menghormati agama dan budaya orang lain. Rumusan masalahnya adalah tantangan dalam mengembangkan kurikulum pendidikan agama yang relevan dengan kebutuhan zaman. Di tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks, kurikulum pendidikan agama harus mampu beradaptasi dan memenuhi tuntutan untuk mengajarkan nilai pluralisme dan multikulturalisme. Kemudian, kebutuhan akan pengembangan pendidikan agama yang berbasis pluralisme dan multikulturalisme menjadi semakin mendesak. Kurikulum harus lebih dari sekadar mengajarkan agama, tapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan nilai universal yang menghargai perbedaan. Pengembangan keberagaman dalam pendidikan madrasah harus dilakukan dengan pendekatan pembelajaran yang inklusif. Pembelajaran inklusif ini tidak hanya berfokus pada pembelajaran agama semata, tapi juga berusaha menciptakan lingkungan yang terbuka terhadap kebudayaan dan agama. Ini menjadi bagian dari upaya untuk memperkenalkan konsep keberagaman pada siswa secara langsung dalam kehidupan sehari-hari dengan menanamkan nilai, dan peserta didik diharapkan dapat mengembangkan sikap saling menghargai dan toleransi terhadap perbedaan yang pada akhirnya bisa mencegah konflik akibat perbedaan agama ataupun budaya. Tujuan dari pengembangan keberagaman ini adalah untuk membangun moralitas dan karakter siswa, dan agar siswa bisa menghargai perbedaan. Pendidikan agama harus responsif terhadap budaya dan sosial yang ada di sekitarnya, yang berarti kurikulum harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang semakin pluralistik. Salah satu aspek penting adalah penghargaan terhadap perbedaan. Beberapa karakteristik yang harus dikembangkan dalam pendidikan agama multikultural antara lain yaitu kemampuan untuk hidup dalam perbedaan, saling percaya, apresiasi terhadap keberagaman, kemampuan untuk menyelesaikan konflik, dan berpikir terbuka. Ini adalah landasan yang kuat untuk membangun kepribadian yang inklusif di kalangan siswa. Untuk mencapai pengembangan keberagaman yang inklusif, penting untuk menerapkan metode pengajaran yang efektif. Penggunaan media berbasis teknologi menjadi sangat penting karena teknologi dapat membuat pembelajaran menjadi menarik dan interaktif. Dengan memanfaatkan media digital, siswa bisa lebih mudah mengakses berbagai materi yang tidak hanya berbasis teks, tapi juga visual, audio, dan video yang bisa memperkaya pengalaman belajar. Pendekatan kontekstual juga perlu diterapkan, di mana materi pembelajaran disesuaikan dengan konteks kehidupan nyata siswa, sehingga mereka bisa melihat langsung relevansi ajaran agama dengan kehidupan mereka sehari-hari. Pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning (PBL) ini merupakan metode yang efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, di mana siswa diajak menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan isu sosial dan keberagaman. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar konsep, tapi juga dilatih untuk berpikir solusi terhadap tantangan yang ada di masyarakat. Pengaruh terhadap karakter. Pendidikan agama yang berbasis nilai keberagaman yang multikultural
tidak hanya berfokus pada transfer ilmu pengetahuan, tapi juga berpengaruh langsung terhadap pengembangan karakter peserta didik. Salah satu pengaruh utama adalah peningkatan moral dan akhlak siswa. Dengan memahami dan menginternalisasi nilai agama dan keberagaman yang inklusif, siswa dapat mengembangkan perilaku yang lebih baik, seperti jujur, disiplin, dan empati terhadap orang lain. Selain itu, pendidikan yang menekankan pada keberagaman bisa menumbuhkan toleransi di kalangan siswa. Mereka akan menghargai perbedaan, baik itu agama, budaya, ras, maupun pandangan hidup. Dengan demikian, pendidikan keberagaman yang inklusif akan membentuk siswa menjadi pribadi yang lebih terbuka dan menerima perbedaan. Hal ini sangat penting untuk membangun masyarakat yang lebih damai dan harmonis, di mana individu dapat hidup berdampingan tanpa ada rasa takut atau curiga terhadap perbedaan yang ada di sekitar mereka. Dalam pelaksanaan pengembangan keberagaman, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh para pendidik. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman guru terhadap pendekatan multikultural. Selain itu, fasilitas yang belum memadai dan kurangnya pelatihan serta sumber daya untuk mendukung pendidikan multikultural menjadi tantangan yang signifikan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan strategi pengembangan yang melibatkan pendekatan holistik. Kurikulum yang adaptif harus dikembangkan untuk mencakup berbagai perspektif keberagaman dan sosial. Penggunaan media digital dalam pembelajaran juga dapat memperkaya pengalaman belajar. Sementara, kolaborasi antara madrasah dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif. Evaluasi keberagaman dilakukan dengan cara yang komprehensif, mencakup penilaian kognitif dan afektif siswa. Partisipasi sosial siswa juga dievaluasi untuk melihat seberapa baik mereka mengaplikasikan nilai-nilai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, observasi dan wawancara menjadi bagian penting dari proses evaluasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan siswa. Dan di akhir presentasi, kami memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama di madrasah. Pemanfaatan pembelajaran berbasis teknologi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan interaktivitas dan efektivitas pengajaran, serta mendukung pengembangan karakter yang inklusif dan toleran. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dalam pengembangan pendidikan agama yang lebih inklusif dan multikultural di madrasah.